Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Apriana, saya kelas 12 IPS 2, absen 28. Di video ini saya akan membahas 3 KD mata pelajaran sejarah minat. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia ialah masa di mana Indonesia mendapat dukungan serta penolakan dari pihak internasional. Ada 5 negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada negara Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Dan satu negara yang menolak kemerdekaan Indonesia ialah negara Belanda. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat dimulai dari negara Mesir. Negara Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi adanya persamaan agama, di mana kedua negara ini mayoritas agamanya adalah Islam. Bentuk dukungan yang diberikan yaitu negara Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure, dan negara Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya negara India. Negara India mendukung kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi karena Indonesia pernah mengirim bantuan berupa beras pada saat India mengalami krisis pangan akibat dijajah oleh Inggris. Bentuk dukungan yang diberikan yaitu negara India mengancam agresi militer Belanda 1 dan 2 dan membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Kita lanjut ke negara Australia. Secara geografis, negara Australia dan negara Indonesia memang berdekatan. Hal itulah yang membuat negara Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungannya itu pada peristiwa Black Armada, yang dimana saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang membawa persenjataan milik Belanda menuju ke Indonesia. Dukungan selanjutnya yaitu mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya negara Palestina. Sebelum Indonesia merdeka, Palestina rela mengorbankan hartanya untuk Indonesia. Semua itu berawal dari keyakinan Muhammad Amin al-Husseini, yang dimana beliau berkeyakinan Indonesia bisa merdeka. Dan beliau secara terbuka melalui radio mengucapkan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya negara Vatikan. Negara Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan negara Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar atas politik dunia. Selanjutnya negara Belanda. Negara Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Belanda menolak kemerdekaan Indonesia karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Hingga pada akhirnya, negara Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada saat setelah diadakannya konferensi meja bundar. Oh iya, PBB juga memiliki peran penting loh dalam kemerdekaan Indonesia, yang dimana PBB menjadi penengah antara masalah Indonesia dan Belanda. Dan PBB juga berjuang agar Indonesia mendapat dukungan dari pihak internasional. Materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan iptek. Yang pertama, teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan roket. Perlombaan ke luar angkasa yang menarik perhatian dunia yaitu persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jenis-jenis perkembangan teknologi luar angkasa ada pesawat ulang-alik, aerobot, satelit, dan masih banyak lagi. Indonesia juga memiliki astronot yang bernama Pratiwi Sudarmono untuk misi ke luar angkasa oleh NASA, namun misi tersebut gagal. Dampak positifnya yaitu mempermudah dalam penyebaran informasi. Dampak negatifnya itu di sekitar bumi banyak sampah satelit. Selanjutnya, perkembangan teknologi persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya Perang Dunia dan Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat memimpin teknologi persenjataan yang dimana bertujuan untuk melindungi kawannya. Jenis-jenis dari perkembangan persenjataan yaitu ada bom, nuklir, rudal, dan masih banyak lagi. Dampak dari teknologi persenjataan yaitu jadi nilai tambah pada awak militer pemerintah, dan dampak negatifnya yaitu berkembangnya kriminalitas dan tercemarnya lingkungan. Selanjutnya, teknologi komunikasi informasi. Jenis-jenis teknologi komunikasi informasi ada televisi, ada handphone, ada internet, media sosial, radio, laptop, dan masih banyak lagi. Dampak dari adanya perkembangan komunikasi dan informasi yaitu mempermudah kita dalam mengakses informasi secara cepat, di mana saja, kapan saja, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta mendorong modernisasi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, teknologi transportasi.
Ada 3 macam transportasi, ada transportasi darat, laut, udara. Jenis dari perkembangan transportasi ini ada motor cepat, mobil cepat, kapal laut cepat, ada pesawat cepat, kereta api cepat, dan masih banyak lagi. Nah, dari perkembangan teknologi transportasi ini, dampaknya yaitu mempermudah kita dalam berpergian ke suatu tempat. Dan selanjutnya, membuka ruang antara satu tempat ke tempat lainnya. Terakhir yaitu mengenai peran Indonesia pada masa Perang Dingin. Perang Dingin yaitu periode yang berlangsung dari seusianya Perang Dunia II hingga Uni Soviet runtuh. Peran Indonesia pada gerakan non-blok yaitu Indonesia sebagai pramukarsa gerakan non-blok, Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991, dan Indonesia menjadi penyelenggara KTT 10 gerakan non-blok pada tahun 1992. Selanjutnya, peran Indonesia pada ASEAN. Indonesia sebagai penggagas lahirnya ASEAN, Indonesia sebagai penggagas komunitas keamanan ASEAN, dan penengah konflik dan perang. Peran Indonesia pada kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan, yaitu GNB dan APEC sebagai tangan strategis yang dijalankan Indonesia. Selanjutnya, peran Indonesia pada masalah Palestina. Indonesia mendukung kemerdekaannya hingga puncaknya pada tahun 2012. Selanjutnya, rumah sakit terbesar ada di Palestina, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Saya akan menjelaskan nilai sejarah yang terdapat pada masing-masing KD. Nilai sejarah yang dapat kita ambil dari KD pertama yaitu Indonesia merdeka secara resmi karena adanya dukungan dari negara-negara lain. Jadi Indonesia merdeka karena munculnya rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong dari negara-negara lain. Apabila ada yang menghalanginya, maka kita harus segera langsung menyelesaikannya. Selanjutnya, nilai sejarah yang dapat kita ambil dari KD kedua yaitu perkembangan teknologi yang ada pada saat ini merupakan hasil pemikiran yang terus dikembangkan dari zaman ke zaman. Teknologi yang ada pada saat ini harus kita gunakan dengan bijak. Dan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini membuat Indonesia semakin maju dan dapat bersaing dengan negara lain secara positif. Nilai sejarah yang dapat kita ambil dari KD ketiga yaitu adanya kepedulian dan kebersamaan. Yang dimana untuk menyelesaikan masalah kita membutuhkan bantuan orang lain atau negara lain, apalagi masalah tersebut adalah masalah yang besar. Pengorbanan yang kita berikan untuk orang lain, maka suatu saat nanti kita akan mendapatkan keuntungannya bagi diri kita sendiri atau bagi negara kita sendiri. Jadi maknanya kita harus saling tolong menolong agar ketika kita susah kita akan dibantu balik oleh orang lain atau negara lain. Nilai sejarah KD2 yaitu perkembangan iptek. Jika saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau khususnya pandemi saat ini, yaitu kecanggihan teknologi yang ada membuat seseorang merasa mudah untuk melakukan sesuatu hal. Seperti contoh, pandemi saat ini kita tidak bisa melakukan sekolah tatap muka. Solusinya yaitu agar kita tetap belajar, kita belajar menggunakan handphone atau laptop dengan menggunakan internet dan media sosial. Selanjutnya, apabila kita ingin membeli makan, kita bisa memesannya melalui aplikasi dan akan diantarkan oleh ojek online. Jadi, pandemi ini tuh bukan menjadi penghalang seseorang untuk berhenti berkarya. Justru di situasi pandemi ini, teknologi semakin berkembang, semakin canggih, semakin banyak, dan banyak orang yang menciptakan teknologi-teknologi yang baru untuk mempermudah penggunanya di situasi pandemi seperti ini. Simpulannya yaitu, untuk mendapatkan dukungan Indonesia mereka tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilewati, dan Indonesia berperan aktif dalam membantu negara lain. Semua itu sesuai kemampuan potensi yang dimiliki Indonesia, serta perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, kita harus menggunakannya dengan bijak.